Sebelum kita mulai, saya record dulu. Nah, kemudian saya mau bahas dulu nih soal tugasnya kemarin ya. Soal tugasnya kemarin saya sudah periksa, cuman masih belum ngumumin kepada wali kelasnya beberapa orang yang masih belum mengerjakan. Nah, untuk di kelas 7D yang mengerjakan tugas itu masih 29. Nah, ini ada 15. Ini kalau nggak salah saya berikan tugasnya itu tanggal 26 Januari ya. Di tanggal hari Senin 2 minggu yang lalu. Hari Senin 2 minggu yang lalu, dan yang mengerjakan masih 29 orang. Nah, ini udah seperiksa. Nah, kita udah bahas beberapa kali soal tugasnya. Nah, dan masih ada yang membuatnya hanya sedikit saja, atau menjelaskannya itu hanya menjelaskan apa sih perbedaan antara kebutuhan dengan, ini kita buka lagi ya, kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini kebanyakan yang mengerjakan tugasnya itu hanya menjelaskan saja, tetapi tidak memberikan contohnya. Nah, kebanyakan itu hanya menjelaskannya saja, tetapi tidak memberikan contohnya. Oke, nah ini contohnya kan berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Nah, itu adalah tugasnya, dan yang mengerjakannya itu masih 29 orang. Nah, 15 orang lagi ini saya nggak tahu gimana, tapi udah jelas ya, udah telat seminggu pengerjaan. Nah, dari yang sudah saya periksa ini, yang paling dikit itu ada si Jason T ya, nggak tahu, kurang dari setengah lembar udah dikumpulkannya ya, kita nggak usah buka. Nah, ini yang belum mengerjakan ada Brian, Evelyn, Philbert Chan, ini siapa nih, Gaming Pro, Geoffrey, Gerard, Janisia, Justin, Kalyani, Kay Velin, Prince, Riken, Stephen Lu. Oke, sama Sayono nih. Oke, nah ini saya tunggu ya. Ini yang udah ada saat ini, saya tunggu paling lambat hari ini jam 6 sore. Nanti saya kirim ke wali kelasnya siapa aja yang belum mengerjakan. Nah, untuk tugas itu nggak ada masalah ya. Dan kita kan hari mulai ujian hari apa? Tanggal 9 ya, hari Rabu ya kalau saya nggak salah ya. Hari Rabu. Nah, catatan bahan ujian kita itu adalah dari halaman 61 sampai halaman 69. Nah, dari halaman 61 sampai halaman 69. Di sini semua udah punya buku ya, benar ya? Di sini semua udah punya buku. Kalau belum punya buku, nah, Peter, nah, saya itu udah yang membuat fotonya bagi yang tidak mempunyai bukunya. Saya kenapa nggak buat dalam bentuk catatan? Nah, itu kebetulan karena lagi banyak sekali tugasnya, jadi dibuat hanya dalam foto seperti begini. Ujian kita itu seperti biasa, 15 soal, 10 isian, 5 uraiannya. Oke. Nah, untuk catatan nggak ada masalah. Untuk tugas yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Oke, nah ini kita lanjut lagi materi kita ya. Kita bahan kita itu dari halaman 61 sampai di halaman 69. Dan kita masih sampai di halaman 65, tindakan ekonomi. Yuk dibuka kembali bukunya. Halaman untuk ujian IPS itu masuk di 215 ya, sampai 15 hari Selasa, berarti di minggu depan.
Nah, di sini mau itu keinginan, mau itu kebutuhan, dia memerlukan sesuai dengan ekonomi yang diperlukannya. Yang kedua, tindakan ekonomi dapat dibagi atas tindakan ekonomi rasional dan irasional. Nah, tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Contohnya, Pak Budi memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor daripada mengendarai mobil karena lebih hemat. Contoh yang lain itu ada apa lagi nih? Contoh ekonomi rasional, katanya Pak Budi memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor daripada mobil karena lebih hemat. Alasan yang kedua, bisa nggak buat contoh sendiri nih? Jika misalnya nanti cara foto dengan format JPG, caranya gimana, Sir? Nah, kalau untuk foto itu kita memang formatnya langsung dalam bentuk JPG ya. Itu dia langsung dalam bentuk JPG. Kita foto itu bakalan langsung terbentuk dalam bentuk JPG. Nah, ini saya tanya lagi nih. Coba berikan satu contoh yuk sama-sama tindakan ekonomi rasional yang ada dari motor dan mobil juga boleh nih. Nah, kalau di Medan ini termasuk padat penduduk tidak? Kota Medan kita ini. Termasuk padat penduduk atau tidak nih? Ayo. Termasuk ya. Kota Medan ini termasuk sebagai kota padat penduduk. Nah, kalau di Kota Medan ini orang itu lebih banyak memilih mengendarai motor daripada mobil karena yang pertama lebih hemat, yang kedua lebih cepat. Kalau motor kan bisa nyelap-nyelip, mau dari sebagian dari mobil kiri kanan, mereka bisa masuk ke tengahnya. Itu adalah salah satu contoh tindakan ekonomi rasional. Selain lebih hemat, lebih cepat. Nah, tetapi kan di dalam setiap kelebihan si motor tadi pasti memiliki kekurangannya. Kekurangannya gimana? Nah, kalau misalnya hujan. Kalau misalnya hujan pasti si motornya ini bakalan berteduh, sedangkan mobil masih nyaman aja karena mereka kan memiliki tempat berteduhnya sendiri. Yang bagian B, tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Boleh sebutin sama-sama nggak nih contohnya bagian B nih? Di bagian B ini tidak ada contohnya nih. Ulangan sekali lagi, tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Yuk, coba sebutin sama-sama contohnya yuk. Kenapa bagian B ini tidak ada contohnya, sedangkan bagian A ada contohnya nih? Ya, siapa di sini yang pernah merasakan nih? Kayaknya kalau misalnya aku melakukan ini pasti bakalan untung nih. Padahal yang kita lakukan mungkin tidak menguntungkan atau bahkan lebih merugikan kita. Boleh sebutin contohnya? Pasti pernah setiap orang paling tidak sekali seumur hidup pernah merasakannya. Ayo. Ya, angkat tangan. Ada yang tahu? Contohnya itu bagaimana? Gimana? Ayo, aku kasih waktu semenit nih. Katanya diperkirakan menguntungkan, tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Gak usah di bidang ekonomi nih, di bidang yang lain juga boleh dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah tentang ekonomi, nggak perlu tentang uang, tapi coba sebutin salah satu contohnya itu bagaimana. Nah, dari sedulu deh. Nah, sewaktu masih zaman sekolah nah itu ada biasanya anak murid itu kan melakukan yang namanya beli gorengan 3, yang biasanya ditanya dibayar cuman 1. Nah, menurut dia untung. Nah, misalnya seharusnya harga gorengan itu 1.000, dia beli 5, dia makan 5, tapi dibayarnya cuma 3. Untung dia 2.000. Tetapi kebanyakan itu biasanya uangnya itu bisa apes atau hilang lagi. Dia untung 2.000, tetapi uang jajannya hilang semua. Nah, itu kan adalah menurut dia, itu untung nggak sih kalau misalnya saya ngelap 2.000, saya bilangnya cuma makan 3, tapi bayarnya, dia makan 5, tapi bayarnya 3, itu untung 2.000, tetapi mungkin di kemudian hari, dia bisa aja buntung atau kehilangan uangnya. Itu salah satu contoh irasional. Tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan,
tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkannya. Alasan yang lain ada yang bisa kasih contoh nggak nih? Ayo. Contoh kecil lainnya yang berdasarkan irasional. Oke, itu adalah dua contohnya ya. Kita masuk ke bagian halaman 65, motif dan prinsip ekonomi. Di sini yang udah hadir ada 17, 2, 4, 6, 9. Oke, berarti ada 25 orang yang hadir saat ini. Untuk di bagian motif dan prinsip ekonomi, ada yang mau baca nggak nih dari yang online? Ayo. Sebelumnya diaktifin dulu yuk kameranya. Banyak banget nih yang nggak ngaktifin kameranya. Oke, ya diaktifin ya, biar saya tahu nih. Gerard, Rifan, Felix, Gracia, Evelyn, Kalista, Fidel, Cheryl, Felicia. Nah, yang aktifin kamera, saya pengen yang baca, coba si Jevani. Ayo Jevani dibaca nak, halaman 65, bagian motif dan prinsip ekonomi. Motif dan prinsip ekonomi. Satu, motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dalam ilmu ekonomi, motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Dua, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Tiga, prinsip ekonomi berlaku dalam kegiatan produksi. Oke, sampai itu dulu ya. Thank you ya. Terima kasih. Nah, temannya udah baca ya. Yang pertama, motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dalam ilmu ekonomi, motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Nah, dan nomor 2 ini, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu yang peroleh hasil sebesar-besarnya. Nah, saya mau tanya nih, dari yang udah join, yang udah hadir saat ini nih, yang orang tuanya jualan ada di sini? Mau buka usaha gede atau panglong lain sebagainya, ada nggak ya seperti gitu? Nah, saya mau tanya seperti begini nih. Biasanya di dalam penjualan itu ada dua bagian. Dua bagian itu bagaimana? Rame, yang beli rame, tetapi untungnya dikit, atau yang kedua, jarang orang beli, tapi sekali beli untungnya banyak. Bisa nggak perbedaan ini? Pernah nggak lihat suatu toko, dua toko yang sama, tetapi harganya berbeda. Satu menganut nggak apa-apa deh, untungnya dikit, tapi banyak pembeli. Yang lain lagi, nggak apa-apa deh, pembelinya dikit, tapi sekali untung bisa banyak. Jika kamu memilih, mana yang lebih baik? Yang kedai pertama kah atau kedai yang nomor 2? Ayo. Kedai pertama atau kedai yang kedua? Untungnya dikit, tetapi banyak pembelinya, atau orangnya dikit, tapi sekali membeli untungnya banyak? Ayo, dua kasus. Siapa pernah nggak melihat yang seperti begini? Kamu milih yang mana? Kedai yang pertama. Yang lain, yang dari offline katanya pilih kedai yang nomor 1. Dari yang online pilih yang mana nih? Kedai nomor 1 atau kedai yang nomor 2? Usaha pertama atau usaha nomor 2? Atau seganti lagi nih contohnya. Nah, kalau misalnya di dalam sosial media itu kan udah ada yang namanya banyak akun bisnis. Nah, di akun bisnis itu dia banyak mengajarkan bagaimana sih tips and trick dalam berjualan. Di sini pasti pernah yang namanya membeli barang online, benar ya? Barang online itu bisa dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD ID,
dan lain sebagainya. Kalau misalnya kebanyakan manusia, saya tanya gini, ada harga sepatu 100.000, oke? Ongkirnya itu 30.000. Nah, berarti kita totalin itu 130.000, benar ya? Kemudian ada satu sepatu lagi yang mirip, tetapi harganya 130.000 plus gratis ongkir. Nah, sama tidak? Dari yang toko satu dengan toko kedua, saya tanya, sama tidak nih harganya? Ayo. Paham nggak sih maksud saya? Toko pertama menjual sepatu harganya 100.000, tetapi ongkirnya 30.000. Totalnya itu 130.000. Benar ya? Nah, toko kedua dia menjual sepatu harganya 130.000, tetapi plus ongkir. Plus gratis ongkir. Ongkirnya itu tidak perlu dibayar. Jadi totalnya juga 130.000. Di antara kedua ini, orang lebih tertarik yang mana? Yang pertama kah atau yang kedua? Ayo. Yang kedua, alasannya kenapa? Nah, kebanyakan manusia itu berpikir lebih untung yang nomor dua. Kenapa? Manusia kebanyakan di dunia ini pasti menginginkan yang namanya itu gratisan. Setuju atau tidak nih? Setuju ya? Nah, itu memang udah sifat alami manusia pengennya yang gratisan. Itu adalah salah satu contoh trik marketing. Itu adalah salah satu contoh trik marketing. Yang pertama, dia membuat harganya lebih murah, tetapi ada ongkirnya 30.000. Yang kedua, dia memilih 130.000, lebih mahal, tetapi plus gratis ongkir atau ongkirnya tidak dibayar. Nah, padahal 30.000 ini, 130.000 ini ya berdasarkan gabungan dengan si ongkirnya. Banyak tips and trick yang lainnya. Sama juga seperti kedai yang tadi saya bilang, yang pertama dia lebih memilih banyak pembelinya, tetapi untungnya dikit-dikit aja. Yang kedua, dia memilih menjual harganya lebih mahal, pembelinya dikit, tetapi sekali untung bisa besar. Nah, sebenarnya kedua ini adalah teknik marketing juga. Tapi kalau misalnya saya pribadi lebih memilih yang pertama. Kenapa memilih pertama? Orang itu biasanya melihat kalau rame pasti enak. Contohnya dalam bidang makanan. Benar atau salah? Kalau misalnya nih, kita pergi ke suatu daerah yang kita belum tentu kenal. Kalau kita mau makan, biasanya lihatnya bagaimana? Rame tokonya atau tidak? Siapa yang pernah kayak gitu nih? Saya sering banget nih. Saya kan sering banget touring ini, entah mau kemana, jalan-jalan sama kawan. Misalnya mau ke Parapat nih. Baru pergi ke dalam suatu tempat, ini kayaknya kok sepi kali ya. Jam-jam makan siang kok nggak ada orang. Nah, kita cari lagi toko makanan yang lain. Nah, toko makanan itu rame, padat yang makan. Tetapi kita lebih memilih ke situ daripada yang sepi. Siapa yang pernah kayak gitu? Pernah ya? Kita pasti biasanya sering lihat kayak gitu ya. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya di tempat itu rame, berarti makanannya itu enak atau lebih murah. Nah, padahal alasan pertama itu bisa kita buat adalah itu kita mengikuti orang lain. Pernah dilakukan dalam studi kasus, ada dua tempat pembelanjaan, orang sengaja dibuat mengantri, dengan yang satu lagi sengaja dikosongkan. Orang yang lewat itu lebih memilih mengantri daripada yang kosong tersebut. Kenapa? Kebanyakan manusia itu melihat apa yang ingin dia perhatikan. Maksudnya gimana nih? Contohnya, saya beli handphone itu di Erafone atau di sebelah Erafone, saya lupa itu namanya Pak, Intikom. Nah, biasanya kebanyakan orang itu diajak teman. Oke, nah misalnya dalam toko yang pertama tadi saya bilang ya, di sini rame banget nih, harganya murah. Nah, biasanya dari omongan teman kita jadi pergi ke sana. Itu adalah salah satu contoh dari motif dan prinsip ekonomi. Di dalam setiap prinsip ekonomi atau motif ekonomi itu banyak sekali tips and triknya. Yang lain nih, saya kasih contoh yang lain kalau saya nggak pernah, kalau saya lupa ya. Kalau misalnya kita
kita bentar lagi mau ujian. Benar ya? Kita bentar lagi mau ujian. Biasanya jika ingin mendapatkan nilai 100, bagaimana caranya? Ayo, kalau saya tanya nih, biasanya jika kita mau ujian, cara mendapatkan nilai 100 adalah dengan cara belajar. Benar ya? Nah, selain belajar untuk mendapatkan nilai 100, ada cara lain nggak nih? Ayo. Ada cara lain nggak untuk mendapatkan nilai 100? Ada ya, dengan cara menyontek, benar ya? Nah, dengan cara menyontek ini pun banyak sekali motifnya, banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh siswa atau siswi dalam hal menyontek. Mulai dari yang pertama menulis di kertas, tulis di balik buku, di paha, tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu saya juga udah pernah ngalamin ya. Kan nggak mungkin dari manusia itu semuanya pasti ada prosesnya. Dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Nah, nanti kalian bakalan mengalami, saya udah pernah mengalami seperti begitu. Oke, dari yang sudah kita bahas dari tindakan ekonomi, motif, dan prinsip ekonomi. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Atau berikan contoh lainnya dari yang diajarin, dari yang saya ngomongin dari tadi? Nggak ada? Oke. Kita lanjut masuk ke nomor 3, halaman 65. Nah, ini kita main cepat ya, biar sampai di halaman 69 di minggu depan. Ujian kita itu, topiknya itu dari sampai halaman 69, nomor 3 di bagian konsumsi. Untuk yang offline, ya coba bantu saya baca nomor 3-nya ya, biar kita sambil menjelaskan. Dari yang offline ada yang mau baca nggak nih? Yang depan ini. Oke, nama kamu siapa? Iya, ya dibaca ya, nomor 3 prinsip ekonomi, halaman 65. Oke, sampai situ dulu ya. Thank you ya. Nah, temannya udah baca nih yang bagian A, prinsip ekonomi. Di situ bisa kita lihat ya, kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kebanyakan atau setiap manusia pasti pinginnya lebih banyak untung daripada ruginya. Atau bahkan orang berpikir, kalau bisa saya tidak usah rugi, saya pengennya untung terus. Ada kemungkinan nggak manusia itu bakalan untung selamanya? Nggak ada ya, pasti pernah rugi sekalipun. Nah, di zaman sekarang ini sudah banyak sekali itu namanya uang elektronik, benar ya? Uang elektronik itu ada Dana, ada OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya. Nah, dari uang elektronik itu berlarilah membuat yang namanya itu adalah main saham atau kripto. Ada yang pernah dengar saham atau kripto? Pernah ya? Nah, kalau dari yang pernah kita lihat sekilas itu, kita kan ngikuti perkembangan zaman ya. Dari yang kita lihat itu, beli di harga terendah, dijual di harga tertinggi. Nah, contohnya kita beli suatu saham harganya itu 20.000. Nah, di dalam beberapa hari kemudian harganya 50.000. Nah, berarti kalau misalnya kita jual kita untung 30.000, benar ya? Kita bakalan untung 30.000 untuk di dalam satu koin yang kita beli. Nah, tetapi dari beberapa bulan sampai beberapa minggu terakhir ini, harga saham itu rata-rata turun. Contoh kasusnya itu yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Semua pernah dengar yang namanya Bitcoin?
Pernah ya? Nggak pernah dengar? Oke. Nah, Bitcoin itu adalah toko uang yang termasuk paling mahal saat ini. Kenapa? Di tahun 2011, harga Bitcoin itu ada yang tahu berapa harganya? Waktu diciptakan, harga Bitcoin itu pertama kali itu 1 juta di tahun 2011. Nah, dalam kurun waktu di 2021, dia mencapai di harga 900-an juta. Oke? Dalam satu koin, harga awalnya itu 1 juta di tahun 2011, di tahun 2021. Harga tertingginya itu mencapai 950 juta kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita beli di tahun 2011 1 juta, kita menabung di bank, bisa nggak dalam kurun waktu 10 tahun harganya itu bisa sampai 950 juta? Ayo, bisa nggak kalau di bank itu kita menabung mendapatkan 950 juta hanya dengan tabungan 1 juta saja? Itu tidak bisa ya. Nah, kalau misalnya kita main saham itu banyak sekali orang berkata itu kalau main saham itu menguntungkan. Nah, menguntungkan itu contoh kita menabung tadi di Bitcoin 1 juta waktu tahun 2011. Kita menjualnya di tahun 2021 berarti kita untung 940. Lumayan juga lah. Kita untung 949 juta di tahun 2021 dengan modal menanam 10 tahun. Nah, tetapi ruginya itu bagaimana, Sir? Nah, ruginya itu orang pengennya katanya beriming-iming. Uang si Bitcoin ini bakalan tembus sampai 1 miliar. Satu koin. Nah, mereka membeli di harga tertinggi 950 juta. Di tahun 2021 mereka membeli di harga tertinggi. Nah, sampai di tahun 2022 harga Bitcoin itu turun menjadi 500-an juta. Nah, bisa tahu tebak berapa ruginya itu? Dari dia beli harga tertinggi 950 juta. Harga sekarang Bitcoin itu 500 juta. Contohnya ya kita anggap aja 500 juta. Nah, dalam beberapa bulan dia bisa rugi 400-an juta. Nah, jadi di dalam setiap apapun yang kita lakukan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kita ada yang bilang, kalau main saham itu banyak untungnya. Nah, tapi kan tidak mungkin kita selalu untung terus. Jika contohnya kita kehilangan uang 400-an juta, ada yang merelakannya enggak nih? Enggak ada ya. Kita enggak bakalan rela jika misalnya uang kita habis begitu banyak, hanya perkara satu koin yang tidak nampak wujudnya. Sampai sekarang yang pembuat Bitcoin itu masih disembunyikan. Siapa sih penciptanya? Kenapa harga koin yang tidak ada wujudnya harganya bisa sampai 500-an juta? Dan bahkan bisa tembus sampai 950 juta di beberapa bulan terakhir. Nah, itu kan adalah salah satu contoh permainan orang ya, itu kita bisa juga sebut sebagai permainan orang. Tahun 2011 harganya itu 1 juta, di tahun 2021 sampai 950 juta. Nah, di sini coba nih kita share screen ya, ini kan kita bahas tentang ekonomi ya. Nih, kita buat harga Bitcoin hari ini. Nah, harganya itu di 603 juta. Untuk hari ini aja, harganya itu turun 7 juta. Jika misalnya kita bayangin ya, berarti dalam semalam itu harganya 610 juta. Kita beli semalam harganya 610 juta, harganya hari ini turun 7 juta. Dalam sehari kita ngabisin 7 juta yang tidak ada wujudnya. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan saham. Mau orang kaya pun kalau kehilangan 7 juta nggak ada beli apa-apa, itu merasa rugi atau enggak? Rasa rugi ya. Ini khusus hari ini nih. Di 1 minggu belakang harganya itu di 611 juta. Turun. Kemudian mau naik, turun lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagian ekonomi
permainan saham nih. Lihat ya grafiknya ya, dia makin lama makin turun. Dari harga 950 juta contohnya ya. Nah ini. Naik, tetapi untuk hari ini dia menurun. Nah, kalau misalnya ini kita tunggu mungkin bisa naik lagi, kemudian bisa turun lagi. Kita lihat 1 tahun terakhir ini, nih harganya. Ini sebilang nih, harga tertingginya itu terakhir itu 906 juta. Nah, jika kita misalnya beli di tahun 2010 atau 2011, awal penciptaannya harganya cuma 1 juta. Kita untung 900 juta dalam waktu 10 tahun. Wow, sangat hebat ya. Tapi kalau misalnya kita beli di harga tertingginya ini 900 juta, kemudian di beberapa bulan kemudian dia turun menjadi 600-an juta, ya kita gigit jari ya, kita gigit jari bakalan seperti gini nih. Nah, harga tertingginya di 906 juta 48 apa nih 906 juta mana nih 48.413. Nah, kita beli di harga tertinggi di tanggal 7 November 2021. Beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan lalu harganya 906. Nah, sampai sekarang harganya 603, sudah turun 300-an juta. Wow, sangat banyak ya. Kita tahu 300-an juta itu kita bisa beli mobil ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di bagian bidang ekonomi. Nah, jadi balik ke diri kita sendiri, mau nggak main kayak gini? Sampai sekarang saya masih mikir-mikir ya, masih takut apes, kita beli di harga tertinggi, rupanya makin lama makin jatuh. Nah, akhirnya uang kita habis. Atau mungkin lagi enak-enaknya atau lagi bagus-bagusnya, kita beli di harga segini, tiba-tiba makin lama makin naik. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, dari contoh perkembangan ekonomi. Tetapi ada kemungkinan nggak sih di beberapa tahun ke depan tidak ada lagi yang namanya uang fisik? Tidak ada lagi uang fisik seperti uang 1.000, 2.000, sampai 100.000 itu, ada kemungkinan tidak, itu tidak dipakai lagi. Semua beralih menjadi yang namanya uang virtual atau uang elektronik. Kalau saya tanya nih, berhubungan tentang pembelajaran IPS dan komputer, ada kemungkinan nggak uang itu bakalan berubah wujudnya? Ayo. Ada ya? Ada kemungkinan ya? Kalau saya tanya nih, untuk anak kelas 7D, lebih milih mana? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ayo. Untuk anak kelas 7D, saya mau tanya, lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Oke, nah ini rupanya waktu kita udah habis. Kita jumpa di minggu depan. Yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjain. Kita berjumpa di minggu depan. Ini udah lewat 39 ya. Dan bye-bye.